pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada semua peserta dipersilakan untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara desiminasi PKG Guru Olahraga Kabupaten Tasikmalaya dengan tema kearifan lokal. Selawat serta salam semoga dilimpahkan kepada pimpinan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya,
Cek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru, serta anak-anakku sekalian yang Bapak cintai. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan diseminasi kegiatan PKG PJOK yang mungkin kegiatan diseminasi ini sangat bermanfaat khususnya bagi guru PJOK. Kegiatan diseminasi ini sudah berjalan hampir 3 bulan. Mungkin untuk kegiatan sekarang yaitu kegiatan menginjak ke acara kegiatan terakhir. Jadi guru harus bisa menyampaikan tugas-tugas dari awal sampai akhir. Mungkin untuk saya pribadi, saya mengambil permainan tradisional egrang bambu. Jadi kegiatan permainan tradisional egrang bambu itu sudah lama ya. Anak-anak pasti sekarang kan anak-anak sekarang itu mainannya itu kan gadget gitu kan, HP, bermain game gitu. Jadi untuk permainan tradisional itu, kearifan lokal itu sudah terabaikan. Nah, jadi di lingkungan anak-anakku sekalian, di lingkungan Bapak Ibu semua, mungkin anak-anak zaman sekarang itu sudah lupa, ya. Jadi sudah lupa. Jadi zaman sekarang mah lebih ke gadget atau ke game gitu. Nah, jadi saya di sini mengambil materinya tentang egrang bambu. Nah, jadi egrang bambu itu manfaatnya ya untuk mengenang lagi kegiatan tradisional ya, kegiatan tradisional untuk peserta didik kita semua gitu. Jadi sudah lama permainan tradisional itu nggak dikembangkan lagi. Jadi sekarang dengan adanya kegiatan diseminasi ini, saya khususnya guru olahraga, umumnya semua guru olahraga juga sama mengembangkan lagi terkait permainan tradisional untuk kearifan lokal. Jadi memanfaatkan bahan-bahannya itu, memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan sekolah ya. Jadi misalkan ada pohon bambu yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh peserta didik gitu kan, oleh pihak sekolah gitu. Nah, untuk latar belakangnya yaitu egrang. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, saya akan menjelaskan dulu tentang egrang. Egrang adalah permainan tradisional yang menggunakan 2 tongkat panjang yang dipasang pada kaki pemain. Pemain akan berdiri di atas tongkat tersebut yang memiliki ketinggian berbeda-beda dan kemudian berjalan atau berlari dengan menggunakan tongkat sebagai penopang. Nah, jadi kemarin juga pernah saya mencoba menyuruh kepada anak-anak. Jadi sekarang anak-anak juga kan paling 1-2 orang yang bisa melakukan permainan egrang tersebut. Soalnya permainan egrang itu harus melatih keseimbangan badan gitu kan. Jadi kemarin juga pas dicoba kepada anak-anak, jadi paling ada 1 atau 2 orang yang bisa melakukan kegiatan tersebut. Nah, jadi
untuk melatih keseimbangan ya. Jadi permainan tradisional tersebut untuk melatih keseimbangan serta menggunakan permainan tradisional itu sebagai tema bisa menjadi sarana efektif untuk mendidik peserta didik tentang sejarah dan budaya. Nah, jadi kami atau saya pribadi mengambil materi egrang ini untuk mengembangkan dan melatih kepada peserta didik tentang sejarah dan budaya ya, tentang sejarah dan budaya. Terus anak zaman sekarang sudah tidak mengenal lagi permainan egrang karena terkikis oleh gadget dan game online. Nah, jadi banyak manfaatnya dalam kegiatan diseminasi ini. Jadi mengenal kembali permainan tradisional yang sudah lama tidak dikembangkan. Sekarang saya sebagai guru olahraga untuk kedepannya, proyek kedepannya yaitu untuk mengembangkan lagi kegiatan tradisional, khususnya untuk mengenal lagi kepada peserta didik terkait kearifan lokal yang ada di sekitar. Yang selanjutnya, tujuan dari permainan egrang yaitu mengenal permainan egrang kepada peserta didik. Terus yang kedua, memberikan keleluasaan peserta didik untuk memilih peran yang akan mereka lakukan sesuai minat dan bakat peserta didik. Mungkin dalam pembelajaran yang berdiferensi, contohnya jadi peserta didik dalam pembelajaran itu guru harus mengenal dulu bakat dan kemampuan siswa itu sendiri. Jadi kalau misalkan siswa itu atau peserta didik tersebut tidak bisa, jangan dipaksakan. Jadi harus sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa itu sendiri. Ya, mungkin itu tujuan yang kedua. Terus yang ketiga, menumbuhkan sikap rasa cinta akan budaya, tanggung jawab, kerjasama dan mandiri. Yang keempat, meningkatkan kebugaran jasmani dengan memainkan peran egrang dengan metode sport education model. Nah, jadi dalam permainan tradisional ini selain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, permainan egrang ini dilakukan dengan metode SEM atau sport education model. Jadi dalam kegiatan SEM ini peserta didik dituntut untuk melibatkan kegiatan tersebut. Jadi peserta didik semuanya dilibatkan dalam kegiatan SEM gitu. Jadi ada yang jadi wasit, ada yang jadi pelatih, terus ada yang melakukan. Jadi semua peserta didik dilibatkan dalam kegiatan SEM gitu. Jadi untuk melatih kemandirian dan kerjasama antar peserta didik gitu. Capaian dan langkah-langkah peserta didik mampu. Yang pertama adalah peserta didik mampu memerankan dan menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan peran yang mereka pilih dengan baik. Yang kedua, pada awal pertemuan pembelajaran menentukan kelompok dan berdiskusi mengenai jalannya kegiatan. Terus diskusi kelompok dan latihan 1 minggu 2 kali, pelaksanaan setiap hari Kamis dan Sabtu, evaluasi setiap hari Sabtu. Yang selanjutnya, peserta didik menentukan peran yang akan mereka laksanakan. Yang pertama wasit, yang kedua pencatat skor, yang ketiga pemain, yang keempat pelatih, dan yang kelima supporter. Terus yang selanjutnya peran guru sebagai pembimbing, fasilitator, dan pembina murid. Jadi metode SEM itu jadi semua peserta didik dilibatkan, ada yang jadi wasit, ada yang jadi pencatat skor, yang jadi pemain, pelatih, dan supporter. Jadi semua peserta didik dilibatkan dalam kegiatan SEM tersebut atau Sport Education Model. Struktur dan tim P5 yaitu yang pertama Bapak Kepala Sekolah Pak Eki Husni Rahmat, yang Ketua Guru PJOK Irfan Abdul Haji, Guru kelas 6 Ibu Rosliawati, Guru PAI Pak Said Ma'ruf, Guru kelas 5 Ibu Sylvia Rusmima, dan Guru kelas 1 Ibu Dita Meliana. Nah, itu adalah struktur dan tim
P5. Yang selanjutnya adalah kapasitas sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah lulusan S1 atau PGSD. Yang kedua, sekolah memiliki 8 orang guru dan 1 teknik yang profesional di bidangnya. Terus yang selanjutnya, sekolah memiliki 134 peserta didik. Yang kelima, sekolah memiliki halaman lapangan sekolah yang cukup luas dan memadai. Yang kelima, sekolah memiliki alat olahraga yang dapat mendukung kegiatan. Yang keenam, sekolah memiliki program khusus untuk membiasakan karakteristik peserta didik. Terus yang selanjutnya adalah tantangan dan solusi. Untuk tantangan, terkait tantangan adalah pengelolaan waktu yang padat dan terbatas. Yang kedua, motivasi peserta didik menurun. Nah, itu adalah tantangan yang ada pada masing-masing atau saya pribadi ya. Jadi pengelolaan waktu, terkadang pengelolaan waktu itu terbatas, sedangkan kegiatan harus disesuaikan dengan waktu yang misalkan yang cukup lama tapi waktunya hanya terbatas gitu. Terus motivasi peserta didik menurun. Terkadang kan semangat siswa itu kan tidak sama, tidak semua sama. Ada yang semangat, ada yang misalkan ada yang kurang semangat. Jadi itu tantangan saya pribadi gitu. Terus ya solusinya yaitu yang pertama, solusi tentang waktu, memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Terus solusi terkait motivasi, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk menumbuhkan semangat peserta didik serta mengenalkan egrang kepada peserta didik. Nah, mungkin penyampaian materi dicukupkan sekian. Sebelum ditutup, silakan apabila ada Bapak Ibu guru atau anak-anak yang mau bertanya atau memberikan masukan, silakan. Pak Yosef, barangkali ada masukan atau pertanyaan? Pak Yosef, ada pertanyaan atau masukan? Cukup? Cukup. Nah, yang mungkin dari anak-anakku sekalian, gimana? Sudah cukup? Sudah paham? Paham? Nah, mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Yang mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pemaparan materi yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi anak-anak sekalian. Nah, jadi dalam kegiatan pembelajaran itu, kegiatan kolaborasi guru dengan guru itu sangat bermanfaat gitu ya. Jadi yang mungkin untuk kedepannya, proyek kedepannya, mudah-mudahan kegiatan diseminasi ini, kegiatan khususnya dalam PJOK bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar. Mungkin itu saja pemaparan materi dari